Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala udwana illa ala zalimin wala haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ikhwani wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita kembali diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala tentunya. Dan kita memohon agar dijauhkan segala gangguan-gangguan syaitan, bisikan-bisikan syaitan dalam hati kita yang dapat menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita tak lupa aturkan kepada qudwah kita, uswah kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh umatnya. Ikhwani wal akhwat rahimani wa rahimakumullah, khususnya adik-adik saya yang ingin menuliskan tema kultumnya pada malam hari ini, ya, silakan tenang sehingga mendengarkan daripada materi dan dituliskan poin-poin pentingnya. Temanya adalah ketika 2/3 Ramadan telah berlalu. Ya, memang pada malam hari ini adalah dalam penanggalan Hijriah, yaitu masuk pada hari ke-20. Tepatnya ketika maghrib, maka dalam Islam hari itu telah terjadi pergantian yang menunjukkan telah berada di hari yang berikutnya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hari-hari yang kemudian telah berlalu begitu cepatnya, begitu singkatnya hari-hari Ramadan, sehingga kita telah berada di 2/3 Ramadan. Sepertiga Ramadan lagi artinya kita telah akan melalui daripada bulan yang penuh keberkahan, kemuliaan di dalamnya. Allah menyebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 184, ayyaman ma'dudat, bahwa Ramadan itu di sisi Allah bagaikan hari-hari yang terbilang saja, beberapa hari saja. Dan kita pun manusia sebagai hamba Allah merasakan demikian, apatah lagi Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan waktu dan zaman. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, banyak yang kita sering dengarkan menyebutkan bahwa mengelompokkan atau mengklarifikasi, membagi daripada malam-malam Ramadan atau hari Ramadan, bahwa 10 hari Ramadan adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala, 10 hari berikutnya pengampunan, dan 10 hari berikutnya adalah pembebasan dari api neraka. Tentu hadis-hadis yang dijadikan dasar atau landasan adalah hadis yang tidak memiliki kualitas yang bisa dipertanggungjawabkan untuk dihukumi sebagai hadis sahih ataupun hadis yang hasan. Namun yang tepat adalah, yang benar adalah bahwa berdasarkan hadis yang sahih, malam-malam Ramadan keseluruhannya adalah dipenuhi dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, juga merupakan malam-malam pengampunan dan pembebasan dari api neraka. Itu yang berdasar kuat dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari-hari yang kemudian atau malam-malam yang kiranya telah berlalu dan kita masih terlalaikan atau melalaikannya, maka ada sepertiga Ramadan lagi yang tentu dia lebih mulia daripada 2/3
ya Ramadan yang kita lalui. Karena di sana ada satu malam yang paling mulia dari seluruh malam-malam yang kemudian ya ada di muka bumi ini. Bahkan malam itu ya secara sains telah dibuktikan dari penelitian mereka bahwa memang ya hakikatnya bahwa dalam setahun itu ada malam yang memang berbeda, ya sama sekali berbeda dengan malam-malam yang lainnya. Tentu ini bukan suatu yang susah, karena alat untuk mendeteksi ya, daripada suhu telah ada. Ya, alat-alat yang kemudian bisa dipasang untuk ditempatkan di alam ini ya ada, dan itu kemudian telah dipahami benar oleh ya ahli astronomi khususnya yang mengkaji tentang alam semesta ini, khususnya ya bintang-bintang dan pergerakannya di langit. Yang ini kami sampaikan bahwa ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam satu riwayat, innamal a'malu bil khawatim. Sungguhnya amalan itu sangat bergantung di penghujung dari amal itu. Tentu prosesnya ya bisa terasa berat, bisa terasa ringan, bagaimana kita menyikapinya dan kondisi lingkungan yang kemudian bisa mendukung sehingga kita kemudian bisa berada dalam kondisi yang sebaik-baiknya. Namun yang perlu untuk kita pahami bersama bahwa kualitas dari peribadatan kita, penghambaan kita kepada Allah, dan yang menjadi dasar untuk kemudian ditentukannya hukuman Allah Subhanahu wa taala, ketentuannya adalah di penghujung daripada amal itu sendiri. Nah, jangan sampai kemudian seorang tertipu bahwa dia telah berada pada kondisi yang terbaik, keimanan yang terbaik dan amal yang baik. Ya, dan dia melalaikan, dia tertipu bahwa ada ya satu ya makhluk yang kemudian ingin merusak, menghancurkan, memecahkan daripada ya amalan kita yang tadinya semestinya utuh namun dihancurkan di penghujungnya. Ya, sehingga ada orang yang tertipu, orang yang gurur ya akibat dari pergolakan hati yang terjadi di dalamnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyebutkan satu riwayat yang sahih mengatakan, ya fa innar rajula la ya'malu bi amali ahli nar ahli jannah hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa zira'un fasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amali ahli an-nar fayadkhuluha. Ada seorang yang kemudian beramal amal penduduk ya surga, namun kemudian di tengah perjalanannya dia mendapatkan takdirnya, ujiannya, lalu kemudian hatinya bergolak dan kemudian menjadi murtad atau menjadi orang yang kufur kepada Allah hingga dia dimasukkan ke dalam yang neraka Allah Subhanahu wa taala. Wa innar rajula ya'malu bi amali ahli ya an-nar hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa zira'un fa yasbiqu 'alaihi al-kitab fa ya'malu bi amali ahli al-jannah fa yadkhuluha. Sebaliknya, bahwa ada orang yang kemudian beramal amal penduduk neraka hingga antara dirinya dengan neraka itu sangat dekat. Ya, tinggal sejengkal saja. Namun kemudian takdirnya mendahuluinya dan dia kemudian mendapatkan hidayah, petunjuk dari Allah, bimbingan dari Allah, dan dia menempuh jalan ya surga dan dia memasukinya. Ini dalil yang sangat jelas bahwa tidak adanya jaminan seorang itu ya akan tetap komitmen, tetap konsisten dari amalan-amalan yang berada di dalamnya. Maka orang-orang yang kemudian ya beruntung adalah ketika dia menutup kehidupannya ya dengan berada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga saja Allah melihat kesungguhan kita, upaya kita, dan kemudian ya Allah mempergunakan umur kita khususnya di penghidupan akhir kita, dan ya kita berada dalam ya lindungan Allah Subhanahu wa taala dan rahmatnya. Ya. Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya.
Dari hadis ini kita bisa melihat bagaimana pentingnya konsistensi menjaga amal kita, menjaga napas perjuangan kita hingga kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan bersungguh-sungguh, semakin dekat dengan ajal kita, semakin kemudian kita mengencangkan ikat pinggang kita, sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam simbolkan orang-orang yang kemudian mencari malam-malam Lailatul Qadar dengan orang yang mengencangkan ikat pinggangnya. Artinya dia semakin konsentrasi, dia semakin bersungguh-sungguh mencari ampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka puasa yang dia lakukan rentan dia sejak balik sampai kemudian dia menutup usianya, dia berpuasa dari segala yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Dia berpuasa mempuasakan akalnya dari segala syubhat-syubhat yang bisa menjauhkan dia dari rahmat Allah, dan mempuasakan hatinya dari segala godaan-godaan selain Allah Subhanahu wa taala, hingga dia menutup kehidupannya dalam keadaan beramal, dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kalian kemudian akhir hidup kalian di dunia ini kecuali dalam keadaan muslim. Jamaah dimuliakan Subhanahu wa taala, oleh karena itu Nabi kemudian memperingatkan kepada kita, ista'in billah wala ta'jiz. Mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dikala kalian lemah, dikala kalian futur. Jangan kemudian terpedaya dengan syaitan yang kemudian memberikan angan-angan dalam akal kita. Kemudian kita mengatakan lau anni fa'altu kaza wa kaza lakana kaza wa kaza. Seandainya dahulu saya melaksanakan ini, maka saya akan mendapatkan ini dan itu. Dan ini adalah bisikan syaitan ketika angan-angan itu kemudian sudah memenuhi akal kita, kita terpedaya dengan tipu daya syaitan yang membisikkan daripada keinginan-keinginannya dalam hati kita, sehingga mengotori hati kita, bahkan menjauhkan kita dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, baik dengan lisan kita ataupun melalui perbuatan-perbuatan kita yang kemudian dituntunkan Allah kemudian Rasulnya. Maka Imam Ibnu Qayyim menyebutkan bahwa petunjuk-petunjuk yang kemudian bisa menyelamatkan hati kita, yang pertama dari 4 yang beliau sebutkan adalah kejahilan. Kejahilan ini merupakan sumber yang menggelapkan hati kita. Hati yang gelap tentu dengan ilmu ma'rifah kepada Allah akan melemahkan, akan terlemahkan sehingga dia tidak bisa mengenali yang mana baik dan benar. Meskipun mungkin dia beramal, amal soleh banyak, namun kemudian tidak didasari dengan ilmu, hingga amalan itu menjadi sia-sia. Yang mana amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Amalan yang tidak didasari dengan petunjuk Nabi, maka hakikatnya tertolak dan dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali capek, dahaga, haus ataupun lapar saja. Kemudian yang kedua adalah syubhat. Hal-hal yang kemudian mendatangkan keraguan dalam hati seorang muslim. Ketika kemudian ada permasalahan-permasalahan yang ada dalam kehidupannya dan dia tersyubhat, terragukan, mendapatkan keraguan hingga kemudian dia tidak mampu lagi untuk menentukan mana pijakan kakinya yang mesti dia pijakkan, mana yang mesti untuk kemudian dia lakukan. Maka orang-orang ini akan menjadi lemah keinginannya, tekadnya, karena dalam hatinya terdapat keraguan-keraguan hingga dia tidak mampu untuk berdiri di atas pijakan kakinya untuk kemudian menetapkan amalan-amalan di hadapannya. Meskipun kemudian suasana kondisi telah kemudian termudahkan untuknya. Kemudian yang ketiga adalah syahwat. Aneka ragam keinginan-keinginan hati yang terkadang diperturutkan. Dia tidak mengetahui yang mana wajib, yang mana yang hukumnya sunnah, yang mana kemudian
haram, yang mana mubah, yang mana makruh. Ya dia tidak mampu untuk mengendalikan daripada keinginan-keinginannya hingga dia melakukan hal yang mestinya merupakan suatu yang makruh, namun dia menganggap itu adalah dia menganggap itu wajib, atau kebalikannya. Maka orang-orang yang kemudian memperturutkan hawa nafsunya, keinginan-keinginannya, hingga dia tidak lagi menyadari bahwa dia mendapatkan tanggung jawab, dia memiliki tanggung jawab yang mesti untuk kemudian dia laksanakan. Ada kewajiban-kewajiban yang mesti untuk kemudian dia laksanakan. Dan yang terakhir adalah kezaliman. Ini semua adalah yang menghambat seorang manusia dan kemudian dia menjadi lemah, dia menjadi tidak berdaya di hadapan kesempatan yang besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Jamaah dimulakan Subhanahu wa taala, maka di hadapan kita ada 10 hari lagi yang kemudian Allah persiapkan buat hamba-hamba yang kemudian bermujahadah, bersungguh-sungguh. Jangan sampai kita kemudian menyesal di kemudian hari. Kalau menyesalnya di dunia, masih ada kesempatan untuk kemudian dia memperbaiki dirinya atau memperbaiki amalnya. Namun ketika dia menyesal dan dia telah berada di negeri yang lain, di tempat yang lain yaitu akhirat, maka tentu penyesalan itu tidak adalah gunanya. Allah sebutkan dalam surah Fatir ayat 37 ketika menyebutkan tentang hukuman orang-orang yang kafir. Wahum yastarihuna fiha, dan mereka berteriak di dalamnya sambil mengatakan akhrijna na'mal amalan salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Ya Allah, Rabb kami, keluarkanlah kami, kembalikanlah kami ke bumi agar kami dapat beramal soleh sebagaimana orang-orang yang dulu beramal soleh. Dan Allah mengatakan awalam nu'ammirkum, bukankah kami telah kemudian memanjangkan umurmu? Ma yatazakkaru man yatazakkaru fih. Kenapa tidak kemudian orang-orang mengambil pelajaran dari waktu yang panjang itu? Dan orang-orang yang kemudian cerdas, yang mampu untuk kemudian mengambil pelajaran. Sementara waja'akumun nazir, Rasul yang memberi peringatan telah datang kepada kalian. Bahkan perwakilan-perwakilan Rasul itu melalui ulamanya, melalui muballignya telah sampai kepada kita. Bahkan media informasi telah ada di tengah-tengah kita. Namun kemudian lagi-lagi kita terpedaya, menjauh, mengikuti hawa nafsu dan lain sebagainya. Maka Allah mengatakan fazuqu fama lizzalimin min nasir. Maka rasakanlah daripada siksa Allah Subhanahu wa taala, dan tidak akan ada penolong bagi orang-orang yang menzolimi diri mereka dan menzolimi orang lain. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi umur kita dan memberikan kesempatan kepada kita untuk berbakti kepadanya, untuk beramal soleh, dan kita menantikan daripada peristiwa dari nuzul Lailatul Qadar, yaitu turunnya keberkahan pada kita semua di malam Lailatul Qadar, di malam-malam ganjil di 10 akhir Ramadan. Sekian dari kultum kami, taujihat kami pada kesempatan kali ini. Semoga Allah mengumpulkan kita bersama orang-orang yang soleh, bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para mujahidin dan orang-orang yang benar dalam keimanannya. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.